Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran 5. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini ada ruangan kelas, di situ ada kipas angin, lampu. Nah, kipas angin dan lampu itu membutuhkan energi listrik. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama pembelajaran. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Setelah itu ada beberapa pertanyaan pada halaman 90. Apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar nyaman? Berikan 3 contoh. Nah, misalnya ruang kelas yang bersih sehingga nyaman saat belajar. Lalu halaman untuk bermain dan olahraga. Lampu untuk penerangan dan air bersih. Tadi ada ya pada bacaan. Lalu nomor 2. Apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Beri 3 contoh. Yang pertama, kelas yang bersih, halaman yang bersih dan nyaman, dan listrik untuk penerangan dan penyediaan air. Apa kewajiban siswa terhadap sarana di sekolah? Menjaga dan menggunakan dengan baik sesuai keperluan. Tidak boleh boros ya. Lalu nomor 4. Untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Beri 3 contoh. Yang pertama, menyalakan lampu. Yang kedua, menyediakan air apabila menggunakan sanyo. Yang ketiga, menyalakan kipas angin atau AC. Dan mungkin juga untuk menyalakan proyektor. Lalu tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin. Lalu perubahan energi kimia menjadi energi gerak saat berjalan atau berlari atau olahraga. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Beri tanda silang X pada gambar yang tidak sesuai. Di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan penghematan energi dan pemborosan energi. Pada gambar yang pertama ini ada anak yang sedang bermain air, menghambur-hamburkan air. Ini tidak menghemat energi. Lalu pada gambar satunya lagi ada seorang anak yang mematikan keran. Nah, ini menghemat energi. Nomor 2,
Ada anak yang sedang membersihkan jendela. Nah, ini juga menghemat energi atau memanfaatkan energi dengan baik. Ini adalah energi gerak ya, gerak manusia. Lalu di sini ada energi listrik. Kipas angin yang dibiarkan menyala tetapi tidak ada orangnya. Ini tidak menghemat energi. Setelah itu nomor 3. Menghabiskan kapur untuk sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang kurang baik. Nah, menghabiskan kapur. Nah, ini tidak menghemat energi. Lalu menyirami tanaman ini menghemat energi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sekarang tuliskan 3 kewajiban menggunakan energi di rumah. Apa saja sih kewajiban kita di rumah untuk menghemat energi? Contohnya, mematikan lampu ketika sudah tidak dibutuhkan. Mematikan keran air agar tidak meluber dan tidak bermain dengan air bersih. Yang ketiga, tidak membuang makanan dan memakan sesuai kebutuhan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kegiatan mulai selesai lamanya. Nah, kita disuruh untuk mencari lamanya suatu kegiatan. Nah, nomor 1 terlebih dahulu pada poin yang pertama, menyiapkan sarapan mulainya pada jam 5:45, selesainya jam 6:15. Nah, di sini waktu selesai diambil waktu mulai. Diambil 15 diambil 45 tidak bisa, Kak. Oke, kita pinjam 1 jam depannya. Nah, kita ambil 1, 6-nya jadinya 5. 15-nya juga kita coret. Nah, 1 jam itu kan 60 menit ya, teman-teman. 60 ditambah 15 ini. Tadi kan pinjam 1 jam depannya. Nah, ditambah 15 ini. Jawabannya 75. 60 tambah 15 itu 75. Maka kita tulis 75 di sini ya. Lalu setelah itu baru kita lakukan pengurangan. 75 diambil 45 itu jawabannya 30. 5 diambil 5 jawabannya kosong. Jadi 30 menit. Kita tulis 30 menit di sini. Memang nomor 1 ini atau pada poin menyiapkan sarapan, ini menurut kalian adalah soal yang baru ya, dan mungkin agak sulit menurut kalian. Tapi kalian harus berusaha semaksimal mungkin. Ketika kalian belum paham tentang apa yang saya terangkan pada nomor 1 ini, kalian bisa tulis di komentar atau mungkin kalian bisa mengulang videonya ya. Kalian cermati benar-benar. Setelah itu, perjalanan ke sekolah. Nah, mulainya pada jam 6:20 dan selesainya pukul 6:45. Kita tulis dari yang selesai terlebih dahulu ya. Selesai diambil mulai. 45 diambil 20 jawabannya 25, 6 diambil 6 jawabannya kosong. Jadi 25 menit. Kita tulis di sini. Ingat ya, 2 angka yang depan ini menunjukkan jam dan 2 angka yang belakang ini menunjukkan menit. Kak, ini berarti 0 jam 25 menit. Iya. Lalu kursus bahasa Inggris. Nah, di sini selesainya pukul 17.00, mulainya pukul 15.30. Jadi 1 jam 30 menit. Lalu mengerjakan PR, selesainya pukul 21.00, mulainya pukul 19.30. Jadi 1 jam 30 menit. Di sini untuk kursus bahasa Inggris dan mengerjakan PR, saya tidak menulis cara perhitungannya karena menurut saya ini mudah ya. Lalu istirahat malam, nah ini yang agak sedikit sulit. Selesainya pukul 5, mulainya pukul 21.30. Kita tulis di sini 21.30 ke
24 itu berapa? 2 jam 30 menit. Kak, kenapa sih kok 24? Nah, satu hari itu ada 24 jam, maka 24 di sini menjadi patokan. Lalu 24 ke jam 5 itu berapa jam? Itu ada 5 jam. Lalu 2 jam 30 menit ditambah 5 jam, jawabannya 7 jam 30 menit. Kita tulis di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Apakah teman-teman sudah paham? Khusus untuk istirahat malam ini memang caranya seperti itu. Kenapa? Karena ketika jam 5.00 diambil 21.00 itu tidak bisa ya. Maka dari itu pakai cara tadi. Kegiatan manakah yang paling lama? Nah, kegiatan istirahat malam yaitu 7 jam 30 menit. Kegiatan manakah yang paling singkat? Perjalanan ke sekolah. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, melakukan wawancara kepada warga sekolah tentang perubahan energi yang mereka lihat. Yang kedua, menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan bijak. Dan yang terakhir, menentukan lamanya waktu suatu kegiatan. Ketika teman-teman ada saran, atau mungkin kurang paham, atau mungkin saya salah ketik atau salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.